Pengertian Developmentary Appropriate Practice atau DAP merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak serta dikembangkan atas dasar teori belajar dan pengalaman yang nyata sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan tetapi tetap menantang bagi anak, yang berdasarkan 4 komponen dasar yang dimiliki anak. Yang pertama, pengetahuan, kedua, keterampilan, ketiga, sifat alamiah, keempat, emosi, sehingga menghasilkan semangat belajar bagi anak dan meningkatkan hasil belajar. Pendekatan Developmentary Appropriate Practice atau DAP menurut Haspari, Ariyanti, dan Widyasari memposisikan anak sebagai pemegang peranan utama dalam proses pembelajaran, di mana kegiatan yang akan dilaksanakan dan sedang dilakukan mewadahi gagasan anak, memberikan banyak kesempatan untuk anak aktif bergerak dan bertanya, menjelajah, serta mencoba. Media pembelajaran disesuaikan dengan karakter perkembangan anak, usia prasekolah yang masih berada pada tahap praoperasional, di mana anak membutuhkan benda konkret dan lingkungannya. Miskonsepsi Developmentally Appropriate Practice atau DAP diantaranya menurut review yang dilakukan di 2011, yaitu yang pertama, hanya ada satu cara dalam mengimplementasikan DAP. Miskonsepsi ini terjadi sekitar tahun 1987 karena beberapa kalangan mengkontradiksikan antara praktik yang tepat dan praktik yang tidak tepat. Kemudian yang kedua, guru yang menerapkan DAP ini melakukan pengajaran secara minimal bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang berorientasi DAP tidak memasukkan aspek akademik. Kemudian yang keempat, praktik pembelajaran DAP dapat dicapai melalui boneka dan materi tertentu. Yang kelima, pembelajaran berorientasi DAP ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang keenam, kurikulum dalam praktik DAP adalah perkembangan anak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu DAP merupakan salah satu kecenderungan atau tren dalam pendidikan. Adapun ciri-ciri proses pembelajaran Developmentally Appropriate Practice atau DAP, yang pertama, kegiatannya fokus pada mengarahkan, beritahu, dan menginstruksikan. Yang kedua, belajar dipandang sebagai proses yang berkelanjutan sehingga pengukuran dan kuantifikasi tidak baik digunakan. Dan cara belajar yang guru lebih bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak mengalami belajar. Kemudian yang ketiga, ranah belajar terkait antar semua dimensi perkembangan, dan aktivitas belajar dapat berlangsung melalui proyek, belajar, dan bermain yang menyenangkan dengan anak. Yang keempat, materi belajar bersifat konkret dan dipilih yang betul-betul relevan dengan pengalaman keseharian anak. Yang kelima, rencana pembelajaran berdasarkan hasil observasi dan pengukuran secara reguler mengenai aktivitas anak, minat, kebutuhan, dan tingkat keterlibatan. Yang keenam, guru lebih berfokus pada memberikan dorongan kepada anak untuk mencari tantangan baru dalam rangka mengembangkan perasaan mampu dan kendali diri. Kemudian yang ketujuh, guru menyadari bahwa setiap pengalaman merupakan peluang belajar bagi anak dalam rangka menumbuhkan perasaan mampu dan bertanggung jawab pada anak. Kemudian yang kedelapan, guru memfasilitasi pengembangan kendali diri dan komunikasi sosial anak yang disesuaikan dengan kemampuan bahasa dan tingkat kognisi anak. Yang kesembilan, guru berbicara satu persatu dengan anak, memfasilitasi interaksi verbal dan menyajikan pengalaman belajar bahasa secara terstruktur. Kemudian ke-10, aktivitas dalam dan di luar ruangan digunakan secara bervariasi dengan intensitas keterlibatan guru secara penuh. Kemudian ke-11, informasi dan gagasan orang tua membantu guru untuk mengerti lebih baik mengenai anak. Kemudian ke-12, penggunaan tes dalam asesmen untuk mengetahui kelayakan akan mengikuti program yang merupakan cara yang dipakai. Kemudian ke-13, karena guru menyadari variasi perkembangan anak, maka program belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak dan tidak memaksakan sistem yang dikembangkan oleh guru.
Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai dampak positif dan negatif dari implementasi DAP. Pada perspektif developmental, pertumbuhan dan kematangan individu itu berlangsung secara evolusioner setiap saat. Proses perkembangan individu dapat diprediksi sesuai dengan kematangan kapasitas inheren dan stimulus eksternal yang diperoleh. Praktik pembelajaran. Nah, untuk dampak positifnya sendiri itu terdapat 4 poin. Yang pertama itu DAP akan memberikan arah dan warna tersendiri terhadap perkembangan anak. Secara sederhana, implementasi praktik yang berorientasi DAP akan mempengaruhi harga diri, kendali diri, tingkat stres, dan pola kemampuan akademik. Dan lalu yang nomor 2 itu dimensi harga diri atau self-esteem. Menurut Greenberg Ilviandra tahun 2011, aspek harga diri anak berkembang melalui pemerolehan pengalaman belajar bermakna. Anak akan menghargai dirinya ketika mampu melakukan sesuatu yang penting bagi dirinya. Lalu nomor 3, dimensi kendali diri atau self-control. Nah, seiring dengan perkembangan kognitif anak, maka kemampuan mengelola perilakunya juga meningkat. Nah, ketika orang dewasa menggunakan power-driven teknik dalam mengembangkan disiplin, maka anak memiliki sedikit peluang untuk belajar dan menginternalisasi informasi sebagai bentuk dari kendali diri. Nah, sebaliknya dalam DAP, guru memahami bahwa anak perlu disiplin sebagai pengendali perilaku dan keinginan mereka. Melalui alternatif positif, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing sehingga anak menyadari keinginan anak yang lain dan mendorong anak belajar untuk bekerja sama. Lalu nomor 4, mengenai pola kemampuan akademik. Pengalaman akademik yang terlalu prematur bagi anak menjadi kontraproduktif bagi kesiapan anak untuk belajar pada level yang lebih tinggi. Pengalaman belajar yang tidak relevan dengan usia anak akan menyebabkan merasa tidak berdaya atau helplessness dan terlalu bergantung pada orang dewasa, dan pada saat bersamaan mengurangi inisiatif, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Lalu adapun dampak negatif dari implementasi DAP, yang pertama yaitu ketika orang dewasa berharap anak mampu melakukan aktivitas di luar jangkauan, tingkat perkembangannya akan melahirkan perasaan gagal. Penolakan yang berulang-ulang terhadap ketidakmampuan anak akan melukai harga diri anak. Lalu juga begitu juga ketika anak tidak memperoleh ruang yang memadai untuk memilih pengalaman yang dianggap penting bagi dirinya, juga akan mencederai harga diri anak. Lalu yang terakhir ada dimensi stres. Nah, ada pandangan bahwa anak sekarang itu lebih rentan diterpa stres. Resiko stres terjadi ketika anak dihadapkan pada permintaan yang eksesif. Misalnya anak diminta belajar dengan metode yang berbeda dengan gaya belajarnya. Maka anak secara alami berada dalam situasi konflik karena dipaksa untuk menekan dan mengendalikan perilakunya. Sebagai pendekatan Developmental Appropriate Practice atau DAP tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Di sini saya, Hana Amirezin, akan membahas tentang kelebihan dari pendekatan DAP ini. Yang pertama, saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu, yaitu memposisikan anak sebagai pemegang peranan utama dalam proses pembelajaran, di mana kegiatan yang akan ataupun sedang dilakukan mewadahi gagasan anak. Yang kedua, kelebihan dari DAP ini yaitu memberikan banyak kesempatan untuk anak aktif bergerak dan bertanya, menjelajah, dan mencoba. Yang ketiga, media pembelajaran disesuaikan dengan karakter perkembangan anak usia prasekolah yang masih berada pada tahap pra-operasional, di mana anak membutuhkan benda konkret dan lingkungan nyata yang akan melibatkan ke semua indera yang dimiliki anak secara aktif. Lalu kelebihan yang keempat yaitu mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan dengan pendekatan dan cara belajar bermain dalam lingkungan. Yang kelima, pendekatan ini diupayakan agar anak dapat memotivasi dan mengarahkan diri secara intrinsik. Pembelajaran yang efektif yang mampu memakitkan keingintahuan mereka melalui kegiatan eksplorasi, eksperimen, dan dalam pengalaman nyata. Lalu saya akan membahas tentang kekurangan dari pendekatan DAP ini. Yang pertama, proses pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Lalu yang kedua, harus sesuai dengan kemampuan kognitif siswa.
Yang ketiga, tidak semua materi pembelajaran cocok diterapkan melalui pendekatan DAP ini. Baik, selanjutnya adalah pengajaran dan pembelajaran secara kebudayaan responsif atau culturally responsive pedagogy. Culturally responsive pedagogy atau CRP berpijak pada premis bahwa landasan budaya memainkan peran dalam membentuk gaya belajar dan pada gilirannya menuntut adanya pengajaran yang sejalan dengan lensa budaya tersebut. Menurut Villegas 1991 dan Provenzo 2000, pengertian pendidikan tanggap budaya. Pendidikan pada hakikatnya merupakan bagian pranata budaya dan upaya sadar manusia dalam transmisi dan transformasi budaya. Pendidikan tanggap budaya merupakan model pendidikan teoritis yang bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik dan membantu peserta didik menerima serta memperkokoh identitas budayanya. Menurut Letson Billing 1995, terdapat 3 proposisi pendidikan tanggap budaya, yaitu 1. Peserta didik mencapai kesuksesan akademis. 2. Peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya. 3. Peserta didik membangun kesadaran kritis. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pendidikan tanggap budaya. Menurut Gate dan kawan-kawan, tahun 2009 terdapat 5 prinsip utama, yaitu yang pertama, pentingnya budaya, yang kedua, pengetahuan terbentuk sebagai bagian dari konstruksi sosial, yang ketiga, inklusivitas budaya, yang keempat, prestasi akademis yang tidak terbatas, dan yang kelima, keseimbangan dan keterpaduan antara kesatuan dan keragaman. Dengan demikian, pendidikan guru tanggap budaya tidak hanya bertujuan membekali guru untuk menyadari kenyataan bahwa terdapat keragaman budaya pada peserta didik, misalnya yang berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti suku, agama, bahasa, dan etnis. Tetapi lebih daripada itu, yakni guru harus mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sisi keunikan dari budaya peserta didik dan menggunakannya sebagai landasan untuk melaksanakan atau merencanakan pembelajaran. Nah, oleh karena itu terdapat urgensi rekonseptualisasi pendidikan tanggap budaya. Pentingnya kearifan lokal yang dijadikan sebagai salah satu komponen dalam pendidikan guru di tanah air ini di Indonesia terkait dengan upaya untuk memperluas wawasan dan kompetensi budaya pendidikan dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pemahaman guru yang benar mengenai berbagai dimensi kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat membantu guru untuk mengapresiasi keragaman perspektif tersebut, bukan menjadikannya sebagai stereotip yang menyudutkan peserta didiknya. Untuk menerapkan pendekatan ini, hanya seorang pendidik harus melakukan beberapa tahap. Yang pertama, memahami peserta didik dengan apa yang mereka sukai, nyaman, serta bagaimana karakteristik didik, dan selalu ingat bahwa setiap peserta itu memiliki keunikan dan kemampuan masing-masing. Yang kedua yaitu merancang perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil identifikasi peserta didik serta pengelompokan peserta didik dalam tingkat sama. Yang ketiga yaitu mengikuti ragam pelatihan sebagai peserta didik. Pentingnya untuk mengikuti berbagai ragam pelatihan guna memahami konsep pendekatan teknik yang sesuai agar PALL dapat diimplementasikan dengan baik. Teaching at the right level dalam kurikulum merdeka. Pendekatan ini merupakan pendekatan pedagogis yang memperhatikan persamaan level kemampuan berdasarkan evaluasi. Siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat pembelajaran dari usia dan kelas. Selanjutnya, guru harus secara konsisten mengukur kemampuan membaca, menulis, dan memahami. Jika dalam prosesnya siswa tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka guru harus menyiapkan program remedial. Pendekatan teaching at the right level ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Inilah yang menjadikan teaching at the right level berbeda dari pendekatan biasanya. Dan teaching at the right level dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi di kelas dan di dalam kurikulum
mereka, memberikan kebebasan kepada guru dalam mengajar yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Teaching at the right level yang memungkinkan anak-anak belajar seperti membaca dan berhitung dengan cepat. Tanpa memandang usia atau kelas, pengajaran dimulai pada tingkat anak. Inilah yang dimaksud dengan mengajar pada tingkat yang benar. Fokusnya adalah membantu anak-anak dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Adapun cara untuk menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pencapaian siswa. Yang pertama yaitu ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa. Yang ketiga, ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai kelebihan-kelebihan orang. Yang keempat, berikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Melalui hal-hal tersebut, anak belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya. Yang kelima, lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk bergerak dan beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. Yang keenam, berikan anak keleluasaan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi sediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Yang ketujuh, gunakan metode mengajar yang tepat. Yang kedelapan, ciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak dan merangsang kecerdasan. Yang kesembilan, gabungkan bermacam-macam pengalaman, material, dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum dan sesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang anak miliki sebelumnya, tingkatan kematangan, daya belajar, kebutuhan dan minatnya. Yang ke-10, gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah sehingga setiap anak dapat mengembangkan keunikannya dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang ke-11, berikan kesempatan anak untuk memilih dan membuat rencana untuk aktivitas belajar agar mereka belajar berinisiatif dan ajukan pertanyaan dan komentar yang merangsang anak untuk berpikir. Yang selanjutnya ke-12, berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk seperti perhatian dan kedekatan fisik, misalnya dengan membelai kepala atau memeluk. Yang ke-13, sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak agar anak menjadi percaya diri bila berhasil mengerjakan tugas-tugasnya. Yang ke-14, kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri. Dan yang terakhir,